Sinyal kuat bahwa Anies Baswedan bisa saja batal untuk tidak didukung oleh Partai Nasdem. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ketika melihat dengan pernyataan dari kader Nasdem, yaitu Sahroni, begitu kan ya, mengatakan bahwa rekomendasi sampai hari ini itu tidak ada, ya, nama Anies Baswedan tidak ada di situ. Dan inilah membuat heboh pernyataan Sahroni soal kemungkinan Nasdem tak ada, ya, atau tidak didaftarkan, ya, Anies Baswedan untuk maju sebagai pilkada DKI Jakarta, sebagai gubernur DKI Jakarta, calon gubernur DKI Jakarta. Benar nggak pernyataan Sahroni seperti itu, begitu kan? Secara saya telusuri ternyata benar pernyataan Sahroni ini. Kemungkinan Partai Nasdem, ya, kemungkinan, karena politik itu masih dinamis, kabarnya begitu kan, kabarnya. Kalau toh pada hakikatnya seorang Sahroni, ya, karena mereka pengusaha kaya begitu kan, Nasdem mereka tidak mengusung Anies Baswedan, siapa sih yang menggoyang Partai Nasdem ini? Nampaknya begitu kan, nampaknya ada bisikan-bisikan ketika Partai Nasdem, ya, tidak pro, ya, terkait dengan oligarki, maka yang jelas bukan tidak mungkin kader-kader Nasdem akan menjadi tumbal, ya, bisa ditersangkakan lagi. Ada bisikan-bisikan seperti itu. Ini ada apa? Apakah tersandera politik atau bagaimana begitu kan? Makanya dengan pernyataan Sahroni heboh begitu kan, ya, karena politik di DKI Jakarta itu sangat dinamis sekali. Makanya dengan adanya seperti itu, banyak orang yang mengatakan bahwa Anies batal nyagup. Siapa yang goyang Nasdem? Apakah Nasdem panik, ya, ketika Anies Baswedan, ketika ada nuansa-nuansa yang kemudian dianggap tidak pro terhadap oligarki atau tidak pro terhadap istana begitu kan. Ini yang kita lihat hari ini. Makanya dengan adanya situasi politik, ya, semakin sudah terlebar, ya, terlebar jelas begitu kan. Makanya kenapa pernyataan Sahroni ini ada nuansa yang kemudian komunikasi antara Anies Baswedan dengan Ahok yang saat ini semakin dekat, sudah di depan mata mereka. Artinya apa? Artinya Anies Ahok ini mesra di situ begitu kan, ya. Mesra banget. Mesra banget, apalagi komunikasi dengan PDIP. Rupanya ada indikasi, ya, atau ada dugaan-dugaan yang kemudian muncul bagaimana Anies Baswedan ini, ya, kalau bisa jangan wakilnya itu dari PDIP. Ada yang mengatakan, ya, seperti itu begitu kan. Kalau Anies Baswedan dengan PDIP, mereka sudah pasti menang. Elektabilitasnya sangat tinggi. Ya, elektabilitas dan popularitasnya lah sangat tinggi. Makanya ada mencoba menggoyang Partai Nasdem, ya, di balik ini semua begitu kan. Ya, kita lihat saja pendukung-pendukung dari koalisi perubahan, ya, dari PKS, Nasdem, terus kemudian PKB, mereka solid sekali untuk mendukung Anies Baswedan sebenarnya. Karena inilah yang kemudian sebagai representasi oposisi bisa saja menjadi kuda hitam untuk melawan mereka, ya. Bagaimana nanti, ya, di tahun 2029 pasti memikirkan soal itu begitu kan. Tapi ya kita lihat saja apakah analisis saya salah atau benar ketika banyak orang yang tahu ketika Anies Baswedan sudah dekat dengan PDIP, sudah dekat dengan Ahok di situ begitu kan. Ada mencoba untuk menggoyang itu. Nah, makanya Partai Golkar bisa saja menyodorkan wakilnya kepada Anies Baswedan. ini semakin menarik begitu kan. Dan kabar lagi kalau Anies dibiarkan lolos di situ begitu, bukan tidak mungkin itu akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang oligarki yang memainkan peran kepentingan politik semata begitu. Jadi artinya apa? Artinya pernyataan Sahroni heboh begitu kan, ya. Bisa saja batal, bisa saja tidak. Ya, dengan adanya situasi seperti itu, masa Surya Paloh tidak konsisten? Masa Surya Paloh takut begitu kan, ya? Karena ya Sahroni ini kan bukan bidangnya di Nasdem terkait dengan siapa yang menjadi rekomendasi di situ begitu kan. Bapilunya siapa begitu. Ya, ini kan yang ngomong hanya bendahara saja. Makanya kalau seorang Surya Paloh
berani begitu kan ya. Di era Pilpres kemarin, di 2024 kemarin, mereka berani bertolak belakang dengan Jokowi. Apalagi sekelas Gubernur DKI Jakarta. Kan begitu cara berpikir kita. Ya, Jokowi saja dilawan oleh Pak Surya Paloh begitu bertolak belakang, ya, apalagi DKI Jakarta. Kekuatan para oligarki ini kalau hanya mementingkan ya bisnis-bisnis saja, ya saya kira ini menjadi ancaman ya bagi negara kita, bagi bangsa kita begitu. Makanya dengan adanya seperti ini membuat heboh pernyataan dari Sahroni yang mengatakan bahwa kemungkinan Nasdem tak daftarkan Anies Baswedan. Kemungkinan besar karena politik kita dinamis ya. Walaupun tidak didaftarkan oleh Partai Nasdem, sebenarnya cukup PKB dengan dengan PDIP. Kemudian dengan PKS ditambah lagi begitu kan. Itu saya kira sudah cukup. Kemenangan Anies Baswedan itu tinggi sekali. Makanya sampai 40% begitu kan ya. Karena mungkin Anies Baswedan dekat dengan Ahok, komunikasinya secara intens hari ini. Maka yang terjadi ini ada mencoba, bagi kami adalah mencoba ruang-ruang politik ini harus ya disisipi dengan nuansa-nuansa ya bersifat politis begitu kan ya. Makanya Partai Nasdem digoyang. Ya kenapa sih ya sekarang ini orang-orang baik bagi bangsa kita ya, orang-orang baik begitu kan ya selalu ya disusupi dengan adanya satu ya kepentingan-kepentingan politik, disusupi dengan berbagai hal begitu kan, dicari-cari kesalahannya. Coba kita lihat saja Partai Nasdem begitu kan ya. Ketika mereka bertolak belakang dengan seorang Jokowi di Pilpres 2024, SEL ya si Joni Plate ya juga kena tersangka. Apakah partai-partai politik semuanya adalah menjadi menjadi diambang sandra menyandra. Nah, ini yang harus kita pikirkan di situ begitu kan. Kalau seperti ini terus kapan mau maju bangsa kita? Harus pro terhadap istana, harus pro terhadap kebijakan Jokowi, harus pro terhadap ya oligarki. Ya, kapan mau maju bangsa kita? Mereka punya kepentingan besar begitu kan di balik ini semua. Sedangkan rakyat kecil ya gimana begitu. Saya kira Partai Nasdem kalau tidak mendukung Anies Baswedan, saya kira ya berarti kan ini kan PHP begitu kan ya. Anies Baswedan sudah datang kepada Partai Nasdem, sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan, tapi kalau rekomendasinya belum turun kan gampang. Pak Surya Paloh tinggal teken saja begitu kan. Ya Pak Surya Paloh masih nunggu sebenarnya. Makanya nampaknya jangan-jangan begitu kan ya. Kalau ini benar-benar terjadi, wah siap-siap ini Sahroni begitu kan. Jangan-jangan Sahroni yang digoyang oleh para oligarki. Digoyang dalam arti apa? Ya hati-hati. Ya semua orang itu bisa saja kena sandra. Semua orang itu bisa saja begitu dipolitisasi. Bisa saja orang itu dibuat-buat kasus ini, kasus itu. Bisa saja begitu. Ada aja itu bagi bangsa kita begitu. Makanya saya kira dengan adanya seperti ini ya, kalau Partai Nasdem batal mendukung Anies Baswedan berarti Partai Nasdem ada yang menggoyang ya, ada yang menggoyang di situ begitu. Padahal sinyal kuat itu sudah di depan mata. Dalam beberapa waktu terakhir Partai Nasdem ya terus-menerus memberikan sinyal bahwa ya mereka akan bisa saja akan mencabut rekomendasi dukungan dari Anies Baswedan di pilkada dari Anies Baswedan di pilkada DKI Jakarta. Ini sudah Partai Nasdem terus-menerus memberikan sinyal itu begitu kan. Nampaknya sinyal kuat ini sudah terbongkar ya dari masyarakat begitu, bahwa kalau tidak mendukung Anies Baswedan ya silahkan begitu kan ya, ke Koalisi Indonesia Maju silahkan ya. Tapi secara intens komunikasi hari ini adalah PKB dengan dengan PKS, terus kemudian dengan PDIP. Nah, ini ya kita lihat saja begitu bahwa persoalan-persoalan ini bisa saja bersifat politis dan sebagainya. Kita tunggu saja apakah Partai Nasdem digoyang agar tidak mendukung Anies Baswedan. Bisa saja itu terjadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Fadari Podcast Rakyat ini.